Namaku Agung. Cerita ini bukan karangan, bukan omong kosong. Ini yang aku alami sendiri sekitar tahun 2005 silam. Sampai detik ini, tiap kali aku mengingatnya, darahku serasa berhenti mengalir. Bulu kuduku berdiri tegak seolah disentuh sesuatu yang dingin dan tak terlihat. Rasanya begitu nyata, begitu dekat, seolah kejadiannya baru saja berlangsung semalam. Waktu itu aku punya sahabat karib, teman main, teman nongkrong, orang yang aku anggap seperti saudara kandung sendiri. Namanya Rian. Kemanapun aku pergi, dia selalu ada di sampingku. Tak pernah terpisah, tak pernah bertengkar. Hidup kami terasa begitu ringan selama kami berdua bersama. Hingga datang satu malam, malam yang sampai sekarang tak akan pernah bisa aku lupakan. Suasana saat itu terasa aneh. Langit gelap pekat tanpa secercah cahaya bintang. Angin berhembus kencang membawa hawa dingin yang menusuk sampai ke dalam tulang. Hening sekali, terlalu hening sampai bunyi jantungku sendiri bisa aku dengar dengan jelas. Hati ini rasanya gelisah tanpa alasan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengawasi dari balik bayang-bayang kegelapan. Waktu itu kira-kira jam 11 malam. Tiba-tiba, duk, 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 pintu dan jendela kamarku digedor dengan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah sesuatu di luar sana ingin memaksa masuk ke dalam. Gung, buka Gung. Belum tidur kan? Suara Rian terdengar jelas dari balik pintu. Tapi suaranya bukan seperti biasanya, berat, parau, dan ada nada murung yang menyelimuti setiap katanya. Seolah orang yang bicara itu sudah lelah hidup, atau seolah-olah dia sudah tidak lagi hidup di dunia ini. Ada bro, iya aku belum tidur, jawabku lalu segera berlari membuka pintu. Benar saja, Rian berdiri tepat di depan ambang pintu. Wajahnya terlihat biasa, tidak pucat, tidak ada luka, tidak ada yang aneh secara fisik. Tapi saat matanya menatap mataku, aku merasakan sesuatu yang salah. Tatapannya kosong, hampa, seolah-olah jiwanya sudah pergi jauh meninggalkan tubuhnya. Dia melangkah masuk, berjalan menuju kamarku seperti biasa, duduk di tepi kasur, lalu mulai bercerita. Malam itu dia bercerita panjang lebar tentang masalah dengan pacarnya, tentang pertengkaran dengan orang tuanya, tentang segala beban yang dipikulnya selama ini. Bicaranya pelan, sangat pelan, seperti orang yang sedang mengucapkan kata perpisahan untuk selamanya. Kami berbincang sampai larut, sampai akhirnya rasa kantuk yang berat menyerangku dan tanpa sadar aku terlelap tepat di sampingnya. Lalu dalam tidurku yang setengah sadar, duh, gedoran kembali terdengar. Kali ini tepat di jendela kamarku. Suaranya lebih keras, lebih panik, dan disertai teriakan yang membuat darahku mendidih. Gung, bangun cepat! Rian kecelakaan! Aku tersentak bangun, napasku memburu, keringat dingin mulai membasahi seluruh tubuhku. Rasa kantukku lenyap seketika, digantikan oleh ketakutan yang mencekam. Kamu bercanda ya Gus? Jangan main-main, teriakku balik. Serius Gung, aku tidak bercanda. Rian kecelakaan parah di jalan Ciwidey. Dia dan pacarnya terlempar dari motor. Sekarang mereka dibawa ke rumah sakit Soreang. Keadaannya kritis. Ayo cepat berangkat. Dengan tangan yang gemetar, aku menoleh ke sebelahku, ke tempat di mana Rian tidur dan bercerita kepadaku beberapa saat yang lalu. Masa sih? Rian kan ada di sini, tidur di sebelahku. Baru saja kita ngobrol panjang lebar. Tapi saat pandanganku jatuh ke kasur di sebelah, hatiku rasanya mau meledak ketakutan. Tempat tidur itu kosong, benar-benar kosong melompong. Spray terlipat rapi, tidak ada bekas orang berbaring, tidak ada jejak, tidak ada apa-apa. Padahal tadi aku bisa melihat wajahnya, mendengar suaranya, merasakan kehadirannya di sampingku. Aku berlari membuka jendela dan di luar sana berdiri Agus dengan wajah yang pucat pasi, matanya terbelalak ketakutan. Dia menceritakan semuanya dengan suara yang bergetar.
Kecelakaan itu terjadi sekitar jam 10 malam. Korban dibawa ke rumah sakit tepat pada jam yang sama. Dan di sanalah, di hadapan dokter dan keluarga, Rian dinyatakan meninggal di tempat. Jam 10 malam. 1 jam sebelum dia datang mengetuk pintuku, masuk ke kamarku, berbincang dan berbaring di sampingku. Siapa yang ada di sampingku malam itu? Malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Aku gemetar sampai pagi. Mataku tak bisa terpejam, pikiranku kacau balau antara rasa sedih yang mendalam dan rasa takut yang menyelimuti setiap sudut hatiku. Selama berhari-hari aku tidak berani keluar rumah, tidak berani menatap kegelapan, tidak berani memejamkan mata. Wajah Rian yang kosong dan murung itu terus terbayang di depan mataku, tak mau pergi. Tapi aku tidak tahu bahwa apa yang terjadi malam itu hanyalah permulaan dari teror yang lebih mengerikan. Sejak kepergiannya, Rian tak pernah berhenti datang ke dalam mimpiku. Setiap malam, dia selalu muncul di tempat tidurku. Wajahnya masih sama, sedih, murung, tapi kali ini ada rasa sakit yang luar biasa terpancar dari matanya, seolah-olah dia disiksa tanpa henti di tempat di mana dia berada sekarang. Dan setiap kali dia datang, dia selalu mengucapkan kalimat yang sama, berulang-ulang sampai suaranya bergema di seluruh alam mimpiku. "Gung, tolongin aku, Gung. Ambilkan kupingku. Kupingku tertinggal di tempat kecelakaan. Sakit, Gung. Sakit sekali. Rasanya terbakar. Rasanya tersiksa. Ambilkan untukku, Gung. Aku tidak bisa tenang sebelum itu kembali padaku." Mimpi itu datang 3 malam berturut-turut. Isinya sama persis. Suaranya sama, rasa takutnya sama. Akhirnya aku tak tahan lagi. Aku menceritakan semuanya kepada teman-teman. Lalu aku berjalan dengan kaki yang gemetar menuju rumah orang tua Rian. Saat aku menceritakan isi mimpiku, wajah ibunya langsung memucat. Lalu air matanya mengalir deras tak terbendung. "Kamu benar, Gung. Saat kami melihat jasadnya, bagian sisi wajahnya hancur parah terkena gesekan aspal. Banyak luka yang menganga, darah membanjiri seluruh tubuhnya, dan kuping sebelah kanannya memang tidak ada. Hilang begitu saja. Kami juga bingung kemana perginya, tapi kami tidak berani mencarinya karena rasa sedih yang terlalu besar." Mendengar itu, seluruh rambut di tubuhku seolah berdiri tegak. Apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, semuanya nyata. Rian benar-benar datang meminta pertolonganku, dan dia tidak akan berhenti sampai permintaannya dipenuhi. Malam keempat, dia datang lagi. Wajahnya masih penuh penderitaan, suaranya masih memohon. Kali ini aku mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa di dalam tubuhku, dan aku berbicara padanya dengan suara yang bergetar hebat. "Bro, aku tidak tahu di mana tepatnya tempat kejadian itu. Aku tidak tahu harus mencarinya kemana. Sekarang kita hidup di alam yang berbeda. Kamu sudah tidak ada di dunia ini, dan aku masih di sini. Pergilah, bro. Tenanglah di sana. Aku ikhlaskan kamu pergi, dan semoga kamu juga bisa ikhlaskan aku untuk hidup dengan tenang." Saat aku mengucapkan kata-kata itu, sosok Rian hanya diam menatapku. Matanya yang penuh kesedihan itu menatap dalam ke dalam jiwaku, seolah-olah dia ingin menyampaikan sesuatu yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Lalu perlahan tubuhnya mulai memudar. Semakin lama semakin samar, semakin tembus pandang, sampai akhirnya dia menghilang di telan kegelapan yang pekat. Tapi tepat saat sosoknya lenyap, alam mimpiku berubah seketika. Tiba-tiba pandanganku beralih, seolah-olah aku terbang melintasi malam menuju tempat kejadian. Aku melihat semuanya seolah aku ada di sana, melihat dengan mataku sendiri. Aku melihat Rian sedang mengendarai motor dengan kecepatan yang luar biasa tinggi. Pacarnya duduk di belakangnya. Wajahnya terlihat tegang, napasnya terengah. Saat memasuki tikungan yang tajam, motornya tergelincir. Dia kehilangan kendali. Tubuh dan kendaraannya terlempar ke aspal dengan kekuatan yang dahsyat,
lalu menabrak pembatas jalan dari besi dengan bunyi yang memekakan telinga. Pruk! Tubuhnya berguling-guling di atas jalan raya yang kasar. Darah menyembur kemana-mana. Lalu dalam mimpiku, aku berlari menghampirinya, berusaha menolong, berusaha menyelamatkan sahabatku. Tapi saat aku menatap wajahnya, aku hampir menangis ketakutan. Wajahnya hancur tak berbentuk, kulitnya terkelupas, tulang-tulangnya terlihat jelas di balik daging yang koyak, dan kuping sebelah kanannya memang tidak ada. Lalu pandanganku tertuju ke celah-celah besi pembatas jalan yang tertata rapi di pinggir jalan. Di sana, terselip rapat di antara batang-batang besi yang sempit, aku melihatnya dengan sangat jelas. Kupingnya masih utuh, masih ada, terjebak di tempat itu, tertinggal di antara besi dingin dan gelap malam. Seketika aku terbangun dari tidurku. Napasku terengah-engah seolah aku baru saja berlari sejauh ribuan kilometer. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Jantungku berdebar kencang sampai terasa sakit di dada. Tapi dalam pikiranku, lokasi itu tergambar dengan sangat jelas. Jalanannya, tikungannya, bentuk pembatas besinya, semuanya terukir di dalam ingatanku seolah aku memang benar-benar pernah ke sana. Pagi harinya, tanpa menunggu lama, aku langsung pergi ke rumah Agus. Lalu kami berdua menuju rumah orang tua Rian. Aku memberitahu mereka bahwa aku tahu di mana barang yang tertinggal itu berada. Wajah mereka terlihat campur aduk antara takut dan harap. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk ikut bersamaku. Kami bertiga berangkat menuju lokasi itu. Saat sampai di tikungan jalan yang tergambar dalam mimpiku, jari tanganku langsung menunjuk ke arah pembatas besi di pinggir jalan. Di sana, di celah besi itu, disitulah letaknya. Dengan tangan yang gemetar, kami mulai mencari di antara batang-batang besi yang berkarat dan berdebu. Napas kami tertahan, hati kami berdebar. Lalu kami melihatnya. Tepat di tempat yang aku tunjukkan, terselip rapat di celah sempit, ada barang yang dicari. Barang yang sudah tertinggal berhari-hari, namun masih terlihat jelas di sana, terjebak di antara besi dingin dan tanah kering. Semua orang terdiam, hening. Hanya suara angin yang berhembus terdengar. Rasa ngeri menyelimuti hati kami, tercampur dengan rasa sedih yang tak terkatakan. Semua yang dia minta, semua yang dia tunjukkan dalam mimpiku, semuanya nyata. Kami mengambil barang itu dengan hati-hati, membungkusnya dengan kain bersih, dan sore harinya kami membawanya ke makam. Kami menguburkannya bersamaan dengan jenazah Rian, agar tubuhnya kembali utuh, agar jiwanya tidak lagi tersiksa, agar dia bisa beristirahat dengan tenang di alam baka. Malam itu aku tidur dengan hati yang terasa lebih ringan, meski rasa takut masih membayangi setiap sudut pikiranku. Dan seperti biasa, Rian datang lagi ke dalam mimpiku. Tapi kali ini semuanya berbeda. Wajahnya tidak lagi sedih, tidak lagi murung, tidak lagi terlihat kesakitan. Dia tersenyum, senyum yang lembut dan menenangkan. Matanya terlihat jernih dan damai. Dia hanya mengangguk pelan ke arahku, lalu mengucapkan satu kalimat yang akan selalu aku ingat sampai akhir hayatku. Terima kasih, Gung. Sekarang aku sudah tenang. Terima kasih sudah menolongku. Setelah itu tubuhnya perlahan memudar menjadi cahaya terang, lalu menghilang selamanya. Sejak malam itu dia tak pernah lagi datang ke dalam mimpiku. Teror itu berakhir, tapi kenangan ini takkan pernah bisa hilang dari ingatanku. Cerita ini mengajarkanku satu hal yang takkan pernah aku lupakan. Ikatan persahabatan tidak akan pernah putus hanya karena kematian. Dan jika mereka yang telah pergi datang meminta pertolongan, kita wajib membantunya. Karena jika tidak, mereka tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Dan kita pun tidak akan pernah bisa tidur dengan mata terpejam lagi.